Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori antrian, merupakan mata kuliah dari pengantar riset operasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vivi Elvira Saputrisya dengan NPM F1F02201. Di samping kanan Saya Aji Panduwinata dengan NPM F1F022040. di sebelah kiri saya Dalam Rahmi dengan NPM F1F02205. Saya Desi Popita dengan NPM F1F022036. Saya Asyifa Nurul Amadina dengan NPM F1F0220. Baiklah, inilah materi dari kami. Untuk pendahuluannya, yaitu ada teori antrian pertama kali dikemukakan oleh E.K. Erlangga, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913, dalam bukunya yaitu Solution of Sommer Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. E.K. Erlangga melakukan eksperimen tentang fluktuasi telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambung telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon dengan waktu yang cepat, sehingga para penelpon harus antri menunggu giliran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur model antrian. Yang pertama single channel, single phase, yaitu single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan, atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu perjalanan. Selanjutnya itu adalah single channel multipath. Istilah multipath menunjukkan pada dua atau lebih perjalanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam path sebagai contoh yaitu pencucian mobil. Selanjutnya itu ada nomor 3, multi-channel single path. Sistem multi-channel single path terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialir oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Selanjutnya, multi-channel atau multipath. Sistem multi-channel atau multipath sebagai contoh registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Contoh sistem antrian, ada 5 contoh sistem antrian. Yang pertama adalah sistem lapangan terbang, garis tunggu atau antrian pesawat menunggu di landasan, fasilitasnya adalah landasan pacu. Yang kedua adalah bank, itu garis tunggu atau antrian itu adalah nasabah, fasilitasnya adalah kasir, dan selanjutnya bisa dilihat di slide. Untuk contoh antrian, ada beberapa contoh antrian yang bisa ditemukan dalam lingkungan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan menunggu pelayanan di kasir, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing, dan yang ketiga, mahasiswa menunggu registrasi dengan pembayaran SPP, yang keempat, penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis, dan yang kelima, kendaraan menunggu pengisian bahan bakar, beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan. Selanjutnya adalah prosedur antrian. Dalam prosedur antrian ini ada 3 bagian. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Dan yang terakhir, gunakan formula matematika atau model simulasi untuk menganalisis model antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang aturan antrian. Aturan antrian memiliki 3 jenis, yaitu ada FIFO atau first in, first out, yaitu kedatangan pelanggan pertama menerima pelayanan terlebih dahulu. Contohnya itu adalah membeli tiket di bioskop. Seperti yang kita tahu, itu ketika kita datang terlebih dahulu ketimbang dari customer atau penonton yang lainnya, otomatis kita akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu dari yang pemberi tiket. Kemudian ada juga yang kedua, itu ada LIFO atau last in, first out, yaitu kedatangan terakhir menerima pelayanan terlebih dahulu. Contohnya pembongkaran barang dari truk. Dan kemudian yang terakhir adalah random atau acak, yaitu penerimaan pelayanan secara acak
Contohnya, penanganan terhadap pasien gawat di rumah sakit, pengawasan mutu barang dalam quality control. Kalau dalam rumah sakit, seperti yang kita tahu sendiri bahwa ketika ada orang yang pasiennya jauh lebih berat atau misalkan keadaannya lebih sakit misalkan, otomatis kan dia akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Selanjutnya ada terminologi antrean. Terminologi antrian itu pertama ada kedatangan atau arrival. Terus datangnya pelanggan atau disebut juga bisa berupa barang atau orang untuk dilayani dengan menggunakan eh, distribusi poison dan bebas terhadap kedatangan sebelum atau sesudahnya. Terus ada waktu pelayanan, yaitu lama pelayanan sampai selesai. Terus kemudian ada waktu menunggu, yaitu waktu menunggu untuk dilayani atau waktu menunggu selama dalam sistem. Selanjutnya ada satuan penerima pelayanan atau SPP, yaitu bisa kata lain itu kita sebut sebagai customer atau juga pelanggan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah pemberi pelayanan atau PP. Itu adalah server, yaitu adalah orang yang melakukan pelayanan, yaitu ada kasir, teller, penjual tiket. Terus kemudian kalau dalam bentuk barang itu biasanya ada kayak mesin otomatis. Nah, kemudian untuk rata-rata kedatangan atau disingkat menjadi RRK, banyaknya kedatangan satuan penerima pelayanan per waktu. Untuk rata-rata pelayanan itu maaf di sini seharusnya rata-rata pelayanan saya RRP, yaitu banyaknya pelayanan yang dapat diberikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah notasi antrian. Notasi antrian terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada yang pertama, satu barisan dan satu fase pelayanan. Itu ada datang, kemudian pelayan atau pelayanan, kemudian ada juga langsung keluar. Jadi contohnya kayak seorang pelayan toko atau seorang tukang cukur. Misalkan kita ambil kasus yang seorang tukang cukur. Misalkan kita ambil kasus kita nih pengen dicukur rambutnya. Berarti kan artinya kita datang ke salah satu orang yang mencukur rambut kita itu, setelah rambut kita udah selesai dicukur, kita habis itu kan selesai. Berarti artinya eh, notasi antrian yang pertama telah selesai. Kemudian yang kedua, itu ada satu barisan dan beberapa fase atau urutan pelayanan. Jadi pertama, kita datang dulu, kemudian kita mendapatkan pelayanan pada fase 1. Selanjutnya ada pelayanan fase 2, pelayanan fase 3, dan kemudian keluar. Contohnya itu adalah pengurusan izin usaha atau pendaftaran ulang mahasiswa. Misalkan kita ambil contoh yang pendaftaran ulang mahasiswa. Misalkan kita sebagai mahasiswa itu ingin pendaftaran ulang setelah diterima oleh salah satu kampus. Berarti kan misalkan kita harus datang ke rektorat terlebih dahulu, kemudian dari rektorat kita datang ke bagian fakultas, habis itu baru datang ke bagian kejurusan untuk pengurusan. Terus kemudian ketiga, yaitu adalah satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu. Nah, misalkan kita datang dan terbagi atas menjadi beberapa pelayanan. Di sini dipisahkan menjadi 4 pelayanan. Dan kemudian akhirnya keluar. Contohnya adalah pelayanan di bank dengan beberapa teller. Misalkan kalau kita dapat nomor antrian dan kemudian kita dapat pelayanan di pelayanan kedua. Setelah kita mendapatkan pelayanan di pelayanan kedua, berarti habis itu kita langsung keluar. Selanjutnya, itu ada di pelayanan keempat, lokasi antrian keempat maksud saya, itu ada satu atau beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan. Nah, jadi di sini ada pelayanan dan pelayanan 2 itu dan pelayanan 3 dan pelayanan 4 itu dia memiliki tugas yang sama sebenarnya. Terus kemudian yang bagian ada tanda 2 ini adalah pelayanan yang kedua, baru habis itu keluar. Contohnya itu adalah pelayanan di rumah sakit oleh perawat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang kelima adalah campuran, yaitu satu pelanggan dilayani oleh beberapa pelayan dan keluar hanya dari satu pintu. Contoh, datang, kemudian di sini ada pelayanan 1, pelayanan 2, pelayanan 3. Kita bisa, misal kita masuk lewat pelayanan 3, maka kita akan keluar lewat pelayanan akhir. Misal kita masuk lewat pelayanan 1, kita juga akan berakhir di pelayanan akhir, kemudian keluar. Contohnya adalah pelayanan supermarket, di mana waktu untuk berbelanja hanya dilayani oleh beberapa pelayan, tapi untuk keluar hanya melalui satu kasir. Karena kan kita pembayaran hanya melewati satu kasir itu. Selanjutnya adalah formula antrian. Formula antrian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah lambda. Lambda itu adalah rata-rata kedatangan atau banyaknya kedatangan pelanggan per satuan waktu. Ada juga MIU.
yaitu rata-rata pelayanan atau banyaknya pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Dan terakhir itu adalah N atau banyaknya pelanggan dalam sistem antrian pada waktu T. Selanjutnya adalah formula antrian. Formula antrian adalah rumus-rumus yang bakal kita pakai ketika kita melakukan teori antrian. Nah, pertama itu adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang menganggur atau kosong. Itu inisialisasinya adalah PO. PO itu sama dengan 1 dikurangi lambda per mu. Terus habis itu ada juga probabilitas bahwa ada N SPP dan dalam sistem antrian pada waktu T atau PN. Terus diasingkan PN. Jadi PN sama dengan ini dalam kurung lambda per mu dipangkatkan dengan N, kemudian dikalikan lagi dengan 1 dikurangi lambda per mu. Nah, di situ ketiga itu adalah rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem. Itu juga diinisialisasikan dengan EN, termasuk yang belum menerima dan yang sedang menerima pelayanan. Jadi yang masih dalam on process itu juga juga dihitung dalam rumus ini. Jadi EN itu sama dengan lambda per mu kurang lambda. Yang keempat adalah rata-rata panjangnya antrian atau EM. Inisiasinya adalah EM. Itu adalah rata-rata banyaknya SPP yang harus menunggu untuk memperoleh pelayanan. Terus EM itu sama dengan lambda pangkat 2 per mu dikali mu kurang lambda. Terus 5 itu adalah rata-rata waktu seorang SPP itu maksudnya di sini adalah customer ya, harus menunggu dalam sistem itu disinisikan dengan EV, meliputi waktu sebelum dan sesudah dilayani. EV itu sama dengan 1 per mu kurang lambda. Selanjutnya adalah yang keenam, itu adalah rata-rata waktu tunggu sebelum menerima pelayanan atau EW, inisialisasinya. EW itu sama dengan EV dikurangi 1 per mu, atau rumus lainnya adalah lambda per mu dikali mu kurang lambda. 7 itu adalah rata-rata panjang antrian yang tidak kosong. Itu diinisialisasikan dengan E dalam kurung M per M itu dia lebih daripada 0. Nah, kalau M lebih dari 0, E per M lebih dari 0 sama dengan mu per mu dikali dengan lambda. Selanjutnya itu adalah waktu tunggu, rata-rata waktu suatu kedatangan tidak menunggu. Itu kebalikan dari yang EMM di sini diinisiasikan dengan W per W, lebih dari 0. Itu rumusnya adalah 1 per mu kurang lambda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan mengenai single dan multiple model. Di sini dapat kita lihat terdapat pengertian dari apa itu single dan juga multiple. Di mana itu single atau disebut juga antrian satu pelayanan adalah sistem antrian yang dimana pelanggan yang datang hanya melewati satu pelayan saja, kemudian ia keluar. Dapat kita lihat agar lebih gampangnya pada modelnya di sini dilihat itu pelanggan datang lalu datang pada pelayan 1, setelah mendapatkan fasilitas pelayan 1 maka langsung keluar. Pada model single ini para pelayan diharapkan untuk bekerja dengan kecepatan yang tinggi karena jika apabila kecepatan pelayan menurun maka para pelanggan akan merasa bosan karena pelayanannya yang sedikit lambat itu. Selainnya itu adalah multiple, di mana multiple atau antrian beberapa pelayanan itu seperti namanya, maka sistem antrian ini sangat memiliki beberapa fasilitas pelayanan. Seperti pada model ini dapat kita lihat di mana pelanggan datang dengan pelayan 1, pelayan 2, dan pelayan 3 setelah mendapatkan fasilitas pelayanan maka langsung keluar. Selain itu terdapat 2 lagi pada model antrian itu, yaitu adalah multiple phase, multiple channel, di mana itu adalah satu pelanggan dengan banyak pelayanan yang dilakukan secara sistematis. Jadi terdapat 2 atau 3 pelayanan itu dengan satu pelanggan saja. Misalnya itu juga ada
single channel multiple, di mana itu ada mirip-mirip dengan multiple path itu, di mana pada single channel multiple itu pelanggan akan melakukan beberapa pelayanan secara sistematis juga. Pada model single ini dapat kita lihat seperti pada contohnya, yaitu adalah dilihat pada supermarket, restoran, dan lain-lain. Dan multiple itu sendiri pun dapat kita lihat pada antrian di bank, salon, dan juga lainnya. Terus contoh dari single channel multiple itu dapat kita lihat pada antrian kereta api, di mana kita diharuskan untuk melakukan pelayanan, yaitu ada pembelian tiket, pencetakan tiket, dan juga pengecekan tiket yang telah kita beli tersebut. Pada multiple channel multiple path itu contohnya seperti pada pabrik, di mana itu kita melakukan pembuatan barang, pengolahan, selanjutnya adalah pengedaran. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh kasus single model. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari teori antrian single model. Di sini soalnya ada PT CIARD mengoperasikan sebuah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 25 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 20 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut sama dengan MM1. Baiklah, berdasarkan soal tersebut, kita diminta untuk menghitung tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau disebut P, lalu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, lalu ada jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau saat menunggu pelayanan, dan waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Untuk menghitung jumlah kendaraan yang diharapkan dalam sistem, atau L, dapat digunakan rumus lambda dibagi mu dikurang lambda. Sehingga didapatkan seperti yang dapat dilihat pada slide, yaitu 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa operator mengharapkan setidaknya ada 4 mobil yang berada di dalam sistem. Yang ketiga, ada jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yang bisa dicari dengan menggunakan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu dikurang lambda, sehingga didapatkan nilai sebesar 3,20 yang merupakan jumlah mobil yang diharapkan menunggu untuk dilayani dalam antrian. Yang keempat, waktu yang diharapkan kendaraan selama berada dalam sistem atau menunggu pelayanan. Untuk mencari jumlah dari waktu yang diharapkan kendaraan selama berada dalam sistem atau saat menunggu pelayanan, dapat digunakan rumus W, yaitu 1 dibagi mu dikurang lambda, sehingga akan didapatkan 0,20 jam atau 12 menit rata-rata kendaraan yang ingin menunggu dalam sistem. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Untuk menghitung hal ini, kita dapat menggunakan rumus WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu dikurang lambda sama dengan 20 dibagi 25 dikali 25 dikurang 20, sehingga didapatkan 0,16 jam atau 9,6 menit rata-rata kendaraan ingin menunggu layanan di dalam antrian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas contoh kasus untuk multiple model. Nah, sebuah rumah sakit memiliki instalasi gawat darurat IGD yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang juru rawat,
dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Nah, di sini ada ilustrasi untuk model UGD di rumah sakit tersebut. Yang pertama ada pasien datang, yaitu rata-rata 12 pasien per jam. Di sini ada pasien menunggu dalam antrian untuk berobat dan ada 3 saluran pelayanan di mana 1 tim dokter dan 1 juru rawat mengobati rata-rata 5 pasien per jam. Setelah itu pasien pergi setelah menerima pengobatan. Di sini langsung saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui bahwa sistemnya itu memakai MM3 dalam artian rumah sakit tersebut memiliki 3 jenis pelayanan. Lambda-nya adalah 12, mu-nya 5, dan S-nya adalah 3 karena 3 pelayanan. Untuk menghitung probabilitas adanya pasien di rumah sakit, dapat menggunakan rumus lambda dibagi mu dikali S. Jadi didapatkan bahwa probabilitas adanya pasien di rumah sakit tersebut adalah 0,80 dan untuk mencari probabilitas tidak adanya pasien di rumah sakit dapat menggunakan rumus 1 dikurang P. Jadi didapat bahwa probabilitas tidak adanya pasien di rumah sakit adalah 0,20. Untuk menghitung jumlah pasien yang diharapkan dalam antrian, dapat menggunakan rumus LQ sama dengan P0 lambda per mu di pangkat S dikali P, S faktorial dibagi S faktorial dikali 1 dikurang P dikuadratkan. Didapatkan hasil 9,216. Berarti jumlah pasien yang diharapkan dalam antrian ada 9 pasien. Untuk menghitung rata-rata pasien menunggu antrian adalah dapat menggunakan rumus W sama dengan WQ sama dengan LQ dibagi mu. Di mana LQ ini adalah probabilitas adanya pasien di rumah sakit, maka didapatkan rata-rata pasien menunggu antrian adalah sebesar 0,768. Bila dikonversikan ke menit, didapat 46 menit. Untuk menghitung lama pasien menunggu dalam sistem antrian, dapat menggunakan rumus W sama dengan WQ plus 1 per mu. WQ-nya adalah rata-rata pasien menunggu antrian. Jadi didapatkan bahwa pasien menunggu dalam antrian adalah sebesar 0,968 jam atau dikonversi dalam satuan menit menjadi 58 menit. Untuk menghitung jumlah rata-rata pasien yang diharapkan oleh sistem atau pihak rumah sakit dapat menggunakan rumus L sama dengan mu dikali W, di mana L sama dengan lambda dikali W, di mana W-nya merupakan lama waktu menunggu pasien dalam sistem antrian. Didapatkan 11,62. Jadi, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan oleh sistem atau pihak rumah sakit adalah 12 pasien. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari materi teori antrian dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, apabila ada kekurangan kami memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi.